Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kepada yang terhormat, kepada Bapak Aradea STMT selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan, kami izin mempresentasikan tentang kelompok kami clustering rapid miner. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama Devin Kapabiola dengan NPM 011, kemudian Abdullah Ajam Juhair dengan ujung NPM 015, kemudian Kelipi Muhammad Jaki dengan ujung NPM 024, dan saya Muhammad Jidan Patoni dengan ujung NPM 012. Eh, yang pertama latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Latar belakangnya itu, Airbnb ini merupakan suatu platform yang menghubungkan pemilik properti dengan para penyewa untuk menginap. Metode clustering ini menjadi sangat relevan untuk digunakan karena clustering dapat mengelompokkan data yang serupa, setiap segmen pengguna yang memiliki karakteristik berserupa dalam hal kebiasaan penggunaan website Airbnb. Untuk selanjutnya, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ini yang pertama untuk mengidentifikasi segmen user berdasarkan perilaku dalam mengakses platform Airbnb. Yang kedua, bagaimana caranya menentukan jumlah klaster yang optimal dalam mengelompokkan data user Airbnb. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pemvisualisasian atas hasil clustering untuk mengidentifikasi perilaku user yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya, setelah kita mengetahui rumusan masalah yang menjadi dasar analisis, sekarang saya akan menjelaskan alat yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu RapidMiner. RapidMiner adalah platform data science berbasis visual yang memudahkan pengguna dalam melakukan analisis data, machine learning, dan prediksi dengan antarmuka yang intuitif. RapidMiner memungkinkan pengguna untuk membangun model tanpa perlu banyak menulis kode. Platform ini juga mendukung berbagai tahapan dalam siklus data science, mulai dari ekstraksi data, pengolahan, hingga deployment. RapidMiner juga mendukung integrasi dengan berbagai sumber data seperti Excel, database, dan Hadoop, sehingga fleksibel untuk berbagai kebutuhan. Platform ini tersedia dalam versi open source dan komersial, sehingga dapat digunakan oleh pemula maupun profesional. Untuk yang selanjutnya, setelah mengenal apa itu RapidMiner dan keunggulannya, saya akan menjelaskan bagaimana alur atau langkah-langkah dalam menggunakan RapidMiner untuk menyelesaikan masalah clustering pada data Airbnb ini. Bisa di next slide. Langkah yang selanjutnya yaitu pertama-tama kita instalasi AI Studio RapidMiner terlebih dahulu. Untuk yang selanjutnya yaitu kita hubungkan AI Studio dengan environment machine. Yang selanjutnya yaitu kita input data berupa XLS dan sebagainya. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu implementasi k-means method, dan yang terakhir adalah visualisasi data akhir. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yakni penjelasan tentang data. Data yang diinputkan berupa data analytics dari hasil yang kami dapatkan melalui data Kaggle, dataset tentang Airbnb berupa activity user menggunakan platform di website Airbnb. Nah, dalam data menunjukkan ketersediaan dan juga yang tidak tersedia berupa destinasi pada data tertentu. Di sini menunjukkan angka nilai 0 merupakan data yang tidak tersedia, sedangkan untuk 1 menunjukkan data yang tersedia. Selanjutnya, terdapat 3D model serta penjelasan yang dapat dihasilkan
dan juga ditampilkan pada kolom visualisasi data ketika eh, alur dan juga clustering pada dataset diinputkan, maka dapat divisualisasikan melalui data visualisasi ini. Untuk lebih jelasnya, kita visualisasikan melalui Altair Studio. Nah, pada proses awal di tampilan, kita ke bagian repository untuk mengimport dataset yang kita miliki. Kemudian kita cari datasetnya. Kita inputkan data. Selanjutnya kita pilih data list yang kita ambil dari listing.csv. Kemudian kita next. Nah, di bagian state dan location ini kita bisa ubah atau labelisasi dari role datanya, karena kalau misalkan bagian state awal kita harus ubah ke labelisasi. Label ini juga sama. Dikarenakan ini code bawahnya itu angka biner, maka masukkan inputnya integer. Setelah di tahap ini selesai, kita next saja. Kita masukkan ke repository untuk menginputkan data ini. Nah, sudah tampil di sini berupa result hasilnya. Setelah ini kita lihat terlebih dahulu sebelum di analytics terdapat 2 missing code di bagian pondok gembala, bagian pendekatan di daerah pantai tidak ada inputan, dan juga average bagian rumah kapal juga tidak ada inputan. Setelah itu kita bisa masukkan data pada prosesnya, yakni kita masukkan input untuk menerima data retrieve dari Airbnb ini. Kemudian kita bisa masukkan metode clusteringnya, yakni Cummins. Nah, setelah itu kalau misalkan kita sudah menerima data yang diinputkan pada dataset, kita bisa relasikan atau hubungkan ke dalam clustering. Oh, sorry. Nah, tadi kemungkinan ada error yang di bagian Hanok yang tidak dapat diinputkan. Kita ubah datanya ke retrieve Airbnb, ke result. Ini sudah terhubung clustering modelnya. Terdapat 4 clustering di mana terdapat 49 row item dalam dataset yang tadi kita inputkan. Selanjutnya kita bisa bagi lagi ke operasi selanjutnya, yakni multiply. Multiply ini dapat membagi dataset ini menjadi beberapa clustering berbeda. Kita bisa tambahkan seperti ini. Nah, untuk mendapatkan hasil rata-rata dari dataset tersebut menunjukkan validasi yang baik atau sesuai, kita masukkan distance performance. Nah, ini cluster distance performance.
Nah, untuk menginputkan datanya, kita harus mengsilangkan dari data clustering tersebut untuk mengubah data agar menghasilkan data yang akurat gitu. Kita masukkan juga performance ke ketiga clustering tersebut untuk membandingkan. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu pada data clustering ini sesuai. Kita coba di rata-ratanya 2, ini bagian ketiga, ini yang terakhir keempat. Akhirnya kita pairing dari data clustering ke bagian distance clustering performance. Di bagian performance kita hasilkan ke bagian result. Ketiganya juga seperti itu. Oke, selanjutnya kita pastikan proses tersebut jalan. Oke, nah di sini sudah mendapatkan hasil rata-rata dari device building dari ketiga uji coba yang telah kita lakukan. Nah, dari ketiga data ini, nilai rata-rata yang paling kecil atau ya mendekati sempurna ini device building di 2,431. Nah, dikarenakan hasil tersebut sudah diketahui paling sedikit, kita bisa inputkan ketiganya hasil result dari performance ini. Nah, untuk memastikan lagi, kita connection proses dulu. Oke, sudah berubah tadi yang clusteringnya jadi 27. Kemudian cluster pertama itu 1, cluster kedua itu 13, dan cluster 3 itu 8 item. Nah, kita bisa lihat di sini di folder view-nya di bagian root name-nya ini cluster 11, cluster 2 itu 12, dan itu sisanya. Kemudian di sini plot terdapat modeling cluster. Nah, untuk hasil simple set yang data kita bisa tentukan di daerah sini juga. Hasil tadi masih 0, missing set datanya, tapi kita bisa lihat di visualisasi data ini cluster di bagian column name kita bisa ubah apapun yang kita bisa lihat pada 3D modelnya. Nah, di sini menunjukkan tadi cluster 3 nilai rata-rata paling kecil. Nah, kita bisa lihat di sini berarti access key kita ke semua akses cluster 3. Nah, di sini cluster 3 memiliki rasio paling kecil dibandingkan ketiga cluster lainnya. Dari hasil data 3D model yang ditampilkan ini menunjukkan beberapa set yang dapat kita inputkan pada performance vector ini menunjukkan hasil dari cluster 3 itu memiliki rata-rata ini paling kecil gitu di antara performance desain lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya visualisasikan dari data analis ini yang kita inputkan pada pengolahan data mining. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan tentang materi ini. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.